Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajita Arisawati dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir kritis, yaitu tanaman padi. Padi atau bahasa latinnya adalah Oryza sativa, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Ilmu padi adalah sebuah ungkapan dalam budaya Indonesia yang memiliki makna mendalam. Secara harfiah, padi adalah tanaman yang merupakan bahan makanan pokok di banyak daerah. Namun, ungkapan ini lebih dikenal dalam konteks metafora. Secara umum, padi merujuk pada konsep atau filosofi yang menggambarkan sikap rendah hati dan kesederhanaan. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tinggi, ia diilhamkan oleh sifat padi itu sendiri. Semakin padi itu penuh, semakin merunduk atau membungkuk, yang artinya seseorang yang bijak dan berpengetahuan luas cenderung menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Dalam praktiknya, ungkapan ini mendorong untuk mengedepankan sikap rendah hati walaupun mereka telah mencapai pengetahuan atau pencapaian yang signifikan. Ini mengingatkan kita bahwa kepandaian atau kesuksesan seharusnya tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi malah seharusnya membuat seseorang lebih bijaksana dan lebih mampu mengayomi orang di sekitarnya. Penggunaan istilah ilmu padi ini tidak hanya sebatas pada dunia olahraga, khususnya sepak bola dan futsal. Penggunaan yang berulang-ulang membuat frasa ilmu padi merambah ke konteks yang lebih luas. Dalam Islam, konsep ini seringkali disebut sebagai tawadu, sebuah sikap rendah hati dan kesadaran akan ketergantungan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu padi atau tawadu dalam Islam dianggap sebagai salah satu sifat yang sangat dihargai. Seseorang yang memiliki sifat tawadu tidak hanya menjauhi diri dari sifat sombong dan sifat angkuh, tetapi juga menghargai serta menghormati sesama. Dalam segala hal, tawadu mengajarkan untuk merendahkan diri dan tidak memandang rendah orang lain. Konsep ilmu padi mendapatkan dukungan dari ayat Al-Quran seperti terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Bagi insan yang beriman, jangan merasa diri paling bersih dan suci, sebagaimana diingatkan kepada kita dalam surat An-Najm ayat 32 yang memiliki arti, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar umat Islam memiliki sifat tawadu. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan sifat memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, karena Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Karena itulah mengamalkan ilmu padi begitu penting bagi umat Islam. Ilmu padi juga menjadi landasan bagi sikap tawadu yang tidak hanya mendatangkan keberkahan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sikap rendah hati ini menciptakan harmoni dalam masyarakat dan menunjukkan kesadaran akan keagungan Tuhan. Dalam Islam, penciptaan segala sesuatu termasuk padi dianggap sebagai bagian dari kehendak yang Allah ciptakan. Padi seperti tanaman lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik sebagai sumber makanan maupun sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Pandangan Islam tentang penciptaan ilmu padi. Yang pertama adalah berkah dan rezeki. Padi dianggap sebagai salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengingatkan umat manusia untuk bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikannya, termasuk makanan seperti padi. Padi memberikan keberkahan dan merupakan sumber utama pangan bagi masyarakat, terutama di Asia. Yang kedua, tanda kebesaran Allah. Penciptaan padi dan semua makhluk hidup lainnya dianggap sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Proses pertumbuhan padi dan benih menjadi tanaman yang dapat dipanen merupakan contoh nyata dari kekuasaannya dalam menciptakan kehidupan yang menyediakan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya nomor 3, pentingnya pertanian. Dalam Islam sendiri, pertanian dan usaha untuk mendapatkan makanan dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam pertanian dan berusaha mendapatkan nafkah dengan cara yang halal dan baik. Yang terakhir, keempat, yaitu tanggung jawab manusia. Manusia diamanahkan untuk merawat dan menjaga bumi, termasuk tanaman seperti padi. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan perlunya menjaga lingkungan dan berusaha untuk tidak merusak sumber daya alam. Berikut tadi adalah penjelasan saya tentang tanaman padi. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ilmu padi adalah ilmu yang menggambarkan sikap rendah hati dan kesederhanaan. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tinggi, ia diilhamkan oleh sifat padi itu sendiri. Semakin itu penuh, semakin merunduk atau membungkuk, yang artinya seseorang yang bijak dan berpengetahuan yang luas cenderung menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.